Halo pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Sultan Brian Padma bersama rekan saya. Salsabila Sofiatul Jana. Hai semua, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting khususnya bagi ASN dan juga lingkungan pemerintahan, yaitu core values ASN berakhlak. Ya, nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh setiap ASN agar pelayanan publik bisa maksimal, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. Dan tentunya hari ini kita tidak sendiri. Sudah hadir tiga narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pandangan bersama kita semua. Nah, kita perkenalkan dulu, ada Mbak Anissa, selamat datang. Halo, senang bisa hadir di sini. Lalu ada Mas Zihan. Terima kasih, saya juga senang bisa berbagi. Dan terakhir ada Mas Fatah. Halo semuanya, salam hangat untuk pendengar. Baik, kita langsung masuk ke inti aja nih. Kita mulai dengan Kak Anissa. Core values berakhlak punya 7 nilai. Nah, salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Menurut Mbak Anissa nih, gimana sih penerapannya? Jadi, berorientasi pelayanan itu artinya ASN harus benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat. Misalnya, ketika ada warga yang mengurus dokumen kependudukan, kita berusaha memberikan layanan yang cepat, ramah, dan tanpa berbelit-belit. Kemudian ada akuntabel, yang artinya setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya di kantor nih, kalau ada penggunaan anggaran rapat, semua bukti pengeluaran dicatat rapi dan bisa diaudit kapan saja. Wah, bagus sekali. Jadi bukan sekedar bekerja, tapi juga melayani dengan tulus dan terbuka. Nah, kalau menurut Mas Zihan, bagaimana dengan nilai berakhlak, kompeten, dan juga harmonis? Kompeten berarti ASN harus terus belajar. Contohnya pegawai di Dinas Perizinan belajar aplikasi OSS atau Online Single Submission agar bisa membantu masyarakat mengurus izin usaha secara online. Sedangkan harmonis, contohnya saat ada perbedaan pendapat dalam rapat antar bidang, kita memilih musyawarah dan saling menghormati, sehingga suasana kerja tetap kondusif dan pekerjaan selesai tepat waktu. Wah, setuju sekali dengan Mas Jihan ya. Tidak mungkin pelayanan publik berjalan baik kalau dalam tim sendiri tidak harmonis. Nah, betul banget nih. Terakhir, kalau dari Mas Fatah, bagaimana dengan loyal, adaptif, dan juga kolaboratif? Loyal itu berarti ASN setia pada bangsa, negara, dan pemerintahan yang sah. Contoh, di kantor meski ada pergantian pimpinan, kita tetap menjalankan program sesuai arahan pemerintah, bukan kepentingan pribadi. Adaptif, contohnya saat pandemi, layanan tetap muka diubah menjadi layanan berbasis online melalui aplikasi atau WhatsApp agar masyarakat tetap terlayani. Sedangkan kolaboratif itu contohnya program penyaluran bantuan sosial itu tidak bisa dikerjakan satu instansi saja, tapi melibatkan dinas sosial, aparat desa, dan bahkan masyarakat agar dapat menerima bantuan tepat sasaran. Nah, sekarang kita coba bahas lebih dalam lewat contoh kasus ya. Nah, bagaimana kalau ada ASN yang justru melanggar nilai-nilai ini? Nah, misalnya begini, kalau ada pegawai yang suka mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen, alasannya sih katanya biar ada uang pelicin. Kalau menurut Mbak Anissa, itu melanggar nilai apa ya? Tentu aja ya, itu jelas melanggar berorientasi pelayanan. Karena ASN itu harusnya membantu, bukan menyusahkan. Nah, selain itu juga melanggar akuntabel karena menerima gratifikasi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Praktiknya ini merugikan masyarakat dan tentu saja mencoreng nama instansi. Contoh lain juga ada pegawai nih yang tidak mau belajar sistem baru dan lebih memilih cara lama, sehingga pelayanan jadi lambat. Nah, bagaimana menurut Mas Jihan? Itu termasuk melanggar nilai kompeten. SN wajib terus meningkatkan kemampuan, apalagi saat teknologi berkembang. Kalau menolak belajar bukan hanya menghambat pekerjaan, tapi juga merugikan masyarakat yang butuh layanan cepat. Dan kalau sikap keras kepala itu menimbulkan konflik dengan rekan kerja, berarti juga melanggar nilai harmonis. Wah, mudah sekali ya difahami untuk contoh-contohnya. Baik, terakhir untuk Mas Fatah, bagaimana dengan kasus ASN yang lebih loyal kepada kelompok atau kepentingan pribadinya daripada kebijakan dari pemerintah resmi?
Itu melanggar nilai loyal. ASN itu tidak boleh berpihak pada kepentingan yang sempit. Selain itu, kalau ASN menolak bekerja sama lintas instansi, berarti itu melanggar nilai kolaboratif. Praktiknya bisa berbahaya, misalnya data bantuan sosial tidak akurat karena instansi enggan berbagi informasi. Wah, jelas sekali ya. Setiap nilai punya konsekuensi. Kalau dilanggar, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Dan intinya, core values ASN berakhlak itu bukan sekedar jargon, tapi pedoman nyata agar ASN bisa bekerja profesional sekaligus menjaga kepercayaan publik. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi dan juga untuk pendengar yang setia bersama kami. Semoga obrolan ini bisa memberi inspirasi dan juga mengingatkan kita semua untuk terus mengamalkan nilai berakhlak. Sampai Sampai jumpa jumpa di di podcast podcast selanjutnya. berikutnya.